Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat mahasiswa yang saya sayangi, pada pertemuan kali ini kita memasuki tema baru ya. Jadi tema yang akan kita bahas adalah fikih muamalah. Nah, saya harapkan nanti teman-teman bisa simak video dari saya ini sampai dengan selesai. Ketemu lagi ya dengan pengertian fikih. Kali ini tapi nanti fikih muamalah ya. Jadi fikih sudah semoga kalian sampai di luar kepala ya hafalnya. Berasal dari kata faqih yafqahu fiqhan, artinya sebuah pemahaman yang mendalam. Secara terminologi, ia adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis, yang berkaitan dengan perbuatan para mukallaf, yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan yang disebut dengan muamalah itu apa? Jadi, muamalah itu berasal dari kata amala, artinya berbuat atau bertindak. Bisa juga dimaknai dengan mufa'alah fil amal, yaitu saling melakukan pekerjaan. Yang selanjutnya, muamalah juga dapat diartikan sebagai ta'amul ma'al ghair. Jadi dia tuh saling bekerja sama dengan yang lainnya atau orang lain gitu. Kalau menurut istilah yang disebut dengan muamalah itu adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang telah ditentukan. Jadi intinya apa ya yang disebut dengan muamalah? Muamalah itu bisa juga dikatakan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan juga antara manusia dengan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan. Jadi beberapa pengertian menurut para ahli kaitannya dengan fikih muamalah secara luas itu ada, saya sebutkan di sini nanti 3 ya kurang lebih. Yang pertama itu dari Ad-Dimyati. Beliau mendefinisikan fikih muamalah sebagai sebuah aktivitas untuk menghasilkan duniawi dan menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi. Jadi menurut beliau kalau melakukan aktivitas muamalah itu di dunia dia akan berhasil atau menghasilkan sesuatu. Dan aktivitas itu pula juga bisa menyebabkan keberhasilan masalah akhirat. Jadi berimbang antara dunia dan akhirat. Begitu. Jadi ada konsekuensi di dunia dan juga di akhirat. Lalu kemudian pendapat yang kedua menurut Muhammad Yusuf Musa. Beliau mendefinisikan bahwasannya fikih muamalah itu adalah ketentuan-ketentuan hukum mengenai berbagai persoalan, diantaranya perekonomian, kemudian ada titipan, pinjaman, bahkan ikatan kekeluargaan pun menurut beliau termasuk fikih muamalah, lingkup daripada fikih muamalah. Kemudian penyelesaian perkara lewat pengadilan juga menurut beliau termasuk daripada fikih muamalah. Sampai pada pendistribusian harta waris. Sedangkan menurut Abdul Wahab Khalaf, beliau mendefinisikan fikih muamalah sebagai sebuah keharusan untuk manusia dalam mentaati aturan Allah, aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan harta benda. Jadi manusia diperbolehkan untuk memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal atau harta sedemikian rupa dengan cara yang
tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu menurut beliau. Jadi manusia diberikan kebebasan mau ngatur harta bendanya seperti apa, mau mengelola harta bendanya seperti apa, mau dikembangkan seperti apa, mau memperoleh dengan cara apa, asal tidak keluar ataupun tetap mentaati aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tadi menurut beliau ya kaitannya dengan pengertian fikih muamalah dalam arti sempit. Sedangkan dalam arti luasnya beliau berpendapat bahwasannya yang dimaksud dengan fikih muamalah itu adalah aturan-aturan ataupun hukum Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dan pergaulan sosial. Ini secara umum beliau mengartikan seperti itu, berkaitan dengan urusan duniawi dan pergaulan sesama manusia. Kalau tadi hanya mengerucut kepada pengaturan ataupun pengembangan mal harta benda ya, kalau secara sempit tadi. Kemudian fikih muamalah juga membahas tentang hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang melakukan sebuah akad, agar setiap hak sampai kepada pemiliknya dan tidak ada pihak yang mengambil sesuatu yang merupakan bukan haknya. Itu menurut beliau. Kalau gitu dari beberapa pengertian tadi dapat kita simpulkan ya bahwasannya secara garis besar yang dimaksud dengan fikih muamalah itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia ya. Baik dalam hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perikatan gitu. Atau juga bisa diartikan sebagai salah satu bagian dari lapangan pembahasan fikih ya. Dari cabang pembahasan fikih selain yang berkaitan dengan ibadah. Artinya lapangan pembahasan hukum fikih muamalah adalah hubungan interpersonal ya antar sesama manusia. Bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya. Jadi hablum minan nas, bukan hablum minallah gitu. Nah, sekarang kita bahas mengenai ruang lingkup fikih muamalah ya. Jadi ruang lingkup fikih muamalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama muamalah al-adabiyah, yang kedua muamalah al-madiyah. Kita mulai dari yang pertama dulu. Kalau yang pertama adalah muamalah al-adabiyah. Ini pengertiannya adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia. Unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban. Gini, simpelnya adalah ini dilihat dari perilaku subjek ataupun perilaku pelaku daripada yang menjalankan atau yang melakukan muamalah itu. Dan muamalah al-adabiyah ini juga terbagi dalam beberapa ruang lingkup, terutama dalam 3 hal ya. Ini seperti akad ataupun ijab qabul, kemudian harta, kemudian ada hak dan kewajiban yang ditimbulkan kayak gitu. Ini saya contohkan beberapa yang dibahas. Ada ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan dari para pihak ya. Ini tadi titik tekannya pada perilaku subjek. Kemudian hak dan kewajiban ya. Lalu kejujuran. Kemudian ada nggak nih unsur-unsur yang merugikan seperti penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan lain sebagainya yang terkait dengan perilaku ataupun adab daripada
subjek. Lalu yang kedua, fikih muamalah itu membahas tentang al-muamalah al-madiyah. Jadi yang dimaksud dengan al-muamalah al-madiyah itu kajiannya adalah muamalah yang bersifat kebendaan. Objek fikih muamalahnya adalah benda-benda, kaitannya benda yang halal, benda yang haram, kemudian yang subhat, kayak gitu. Kemudian ada juga benda-benda yang menimbulkan kemadharatan, kemudian menimbulkan kemaslahatan, kayak gitu. Yang dibahas seperti itu. Dan dalam fikih muamalah, terutama di dalam al-muamalah al-madiyah, itu membahas berbagai kajian ya, kajian tentang muamalah ya, tentang kebendaan. Ini terutama nanti yang dibahas adalah misal perakatan seperti jual beli, kemudian gadai, rohen, gadai ya, kafalah, kemudian syirkah, perkongsian ya, hawalah, utang piutang, kemudian ada muhudharabah, ada ijarah, kayak gitu. Akad-akad ini dibahas di dalam muamalah al-madiyah ya. Sebagai tambahan saya sampaikan ini beberapa prinsip dasar daripada fikih muamalah. Jadi pada prinsipnya muamalah itu sesuatu yang diperbolehkan atau mubah, kecuali sudah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan juga sudah ada di dalam sunnah. Apakah itu diharamkan ataupun tidak. Begitu. Selain itu, pada dasarnya ia merupakan sebuah kebolehan. Lalu yang kedua, pada prinsipnya muamalah dilakukan atas dasar sukarela. Nggak ada unsur paksaannya ya, dari orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang ketiga, pada dasarnya, pada prinsipnya, muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam kehidupan sosial kemasyarakatan ya. Lalu yang selanjutnya, pada prinsipnya muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan dan juga menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, atau juga bisa dikatakan mengambil hak orang lain yang bukan menjadi haknya. Itu pada dasarnya memelihara nilai-nilai keadilan dari hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Lalu mengenai, saya cantumkan juga di sini sedikit tambahan mengenai objek hukum muamalah. Jadi hukum muamalat itu menyangkut berbagai urusan keperdataan ya, kaitannya dengan kebendaan. Nah ini nanti dikerucutkan dalam 3 masalah pokok. Apa aja itu? Yang pertama adalah hak dan pendukungnya. Ini nanti ke teori hak ya. Lalu yang kedua, benda dan kepemilikannya. Kemudian yang ketiga adalah perikatan hukum ataupun nanti ke teori akad. Nah, yang pertama nih ada hak dan pendukungnya. Jadi hak itu asal katanya dari kata subut, artinya tetap. Dan kata yang lain juga ada kata wujub, artinya wajib atau harus. Nah, secara fikih, secara istilah fikih, hak itu adalah sesuatu yang digunakan oleh syara untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban hukum. Jadi ditentukan oleh syara dalam penentuan suatu hukum. Dengan kata lain, secara sederhana, hak itu adalah
kepentingan yang ada pada perorangan atau setiap orang atau setiap masyarakat atau pada kedua-duanya yang diakui oleh syariat. Dan hak itu nanti terbagi menjadi dua lagi ya. Yang pertama ditinjau dari aspek sahibul hak, yang kedua ditinjau dari aspek mahalul hak. Nah, yang pertama dulu nih. Yang pertama dilihat dari aspek sahibul hak, aspek kepemilikan hak. Ini nanti ada 3 macam. Yang pertama hak Allah, kemudian hak hamba, dan yang ketiga adalah gabungan antara hak Allah dan juga hak hamba yang disebut dengan hak mustarok. Itu untuk hak ditinjau dari aspek sahibul hak. Lalu yang kedua, hak ditinjau dari aspek mahalul hak atau objek daripada hak itu. Yang pertama ini adalah hak maliyah dan ghairu maliyah. Kalau hak maliyah tentu saja ini kaitannya dengan harta dan pemanfaatannya ya. Lalu kalau untuk ghairu maliyah yang tidak berkaitan dengan harta dan pemanfaatannya. Itu. Kemudian ada hak syahsi. Syahsi itu hak perorangan. Bisa juga kita sebut dengan keberdataan. Itu. Lalu hak aini itu hak mengenai kebendaan. Ada hak mujarodah dan ghair mujarodah juga ya. Kalau mujarodah itu dia hak itu tidak terpengaruh kalau misal si pemilik hak itu melepaskan. Berbeda dengan ghair mujarodah. Kalau ghair mujarodah itu dia terpengaruh dengan adanya pelepasan dari pemiliknya. Contohnya gimana? Bedain mujarodah dan ghairu mujarodah. Misal saja nih, hak seseorang yang dihutangi. Misal, ini untuk mujarodah ya. Dia tidak terpengaruh hanya karena yang menghutangi itu sudah mengikhlaskan. Jadi, yang berhutang tetap memiliki kewajiban untuk memberikan hak daripada yang memberikan hutang, walaupun sudah dilepaskan oleh yang memberi hutang. Kalau ghair mujarodah itu tetap walaupun sudah terpengaruh ya kaitannya dengan ini, kaitannya dengan pelepasan daripada hak oleh pemiliknya, pemilik hak ghair mujarodah itu. Apa? Seperti misal dalam pidana saja, mungkin pidana kisos, seseorang seharusnya dijatuhi hukuman kisos karena melakukan sebuah jarimah tertentu, tapi karena si korban sudah memaafkan, itu bisa saja hak ataupun haknya itu bisa lepas. Jadi kewajiban daripada si yang berdosa ataupun yang melakukan perbuatan kisos itu dapat digugurkan karena maaf daripada korban. Itu contohnya. Dan di dalam hak itu ada pendukungnya. Nah, pendukung hak ini disebut dengan sebuah kecakapan yang dimiliki oleh manusia atau ahliyah, keahlian seseorang atau kecakapan seseorang. Nah, ahliyah ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama, ahliyatul wujub. Yang kedua, ahliyatul ada. Untuk yang pertama, ahliyatul wujub itu apa? Jadi, keahlian atau kecakapan seseorang dalam memperoleh hak. Dan juga tentu kebalikannya, dia juga memiliki kewajiban. Dia memperoleh hak dan juga mempunyai kewajiban. Lalu kemudian ahliyatul ada. Ini keahlian atau kecakapan seseorang dalam melakukan perikatan ataupun sebuah akad. Nah, ini aktivitas akad itu nanti kan dampaknya adalah melahirkan
konsekuensi hukum, yakni hukum syari. Dan objek hukum muamalah yang kedua setelah tadi teori hak, ini ada harta dan kepemilikannya. Dari segi bahasa, harta berasal dari kata mal ya. Nah, mal ini artinya condong atau cenderung. Sedangkan secara istilah dia diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki oleh seseorang dan dapat diambil manfaatnya dengan jalan yang biasa atau jalan yang umum dipakai oleh orang-orang. Oke, next, macam-macam harta. Jadi harta ditinjau dari segi dapat atau tidaknya dipindahkan, itu terbagi menjadi harta yang tetap atau benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak. Kemudian kalau ditinjau dari segi dapat atau tidaknya diganti dengan harta lain, dibagi menjadi harta misli dan juga harta qimi. Harta misli itu bendanya bisa diganti dengan harta yang sama atau benda lain yang sama. Kemudian kalau qimi itu bendanya tidak dapat diganti dengan benda lain yang sama, akan tetapi dihargai senilai dengan harta itu. Dan yang ketiga macam harta selanjutnya adalah ditinjau dari segi bernilai atau tidaknya harta itu. Jadi dibagi menjadi dua. Yang pertama mutaqawam, yang kedua ghairu mutaqawam. Apa itu mal mutaqawam? Yaitu harta yang boleh sedemikian rupa untuk dimanfaatkan bagi manusia. Seperti apa? Seperti hewan ternak ya terutama, kemudian tumbuhan, makanan, dan lain sebagainya. Itu boleh untuk dimanfaatkan. Kemudian kalau mal ghairu mutaqawam itu yang seperti apa? Tentu kebalikannya, yakni harta yang tidak boleh untuk dimanfaatkan oleh manusia. Contohnya kayak babi, kemudian bangkai, kayak gitu ya. Itu perbedaannya. Ada dua macam harta jika dinilai dari segi nilainya. Next, masih ada? Masih, lanjut dulu ya. Yang selanjutnya adalah macam-macam kepemilikan. Nah, ada dua nanti. Yang pertama adalah kepemilikan yang sempurna atau milk atam. Dan yang kedua adalah kepemilikan yang tidak sempurna atau milk an-naqis. Yang pertama dulu, kalau kepemilikan yang sempurna itu artinya adalah apabila seseorang memiliki sesuatu di bawah penguasaannya, dia memilikinya dengan mutlak, dengan sempurna. Tidak ada yang membatasi. Tidak ada yang membatasi dia untuk memanfaatkan miliknya itu. Contohnya apa? Misal saya punya rumah. Nah, di situ saya punya hak nih untuk memanfaatkan rumah itu sedemikian rupa. Mau saya buat, misal saya bangun toko di situ di depan rumah saya. Yang penting itu masih di wilayah kekuasaan saya ya. Atau mungkin rumahnya mau saya apakan, itu mutlak hak saya. Kemudian yang kedua adalah kepemilikan yang tidak sempurna atau milk an-naqis. Jadi seseorang itu memiliki atau mempunyai sebuah harta atau sesuatu yang dikuasainya, tapi manfaatnya itu tidak ia miliki. Dia hanya menguasai hartanya, tetapi manfaatnya itu dikuasai oleh orang lain. Begitu. Contohnya apa? Contohnya misal saja kalau sudah terikat dengan orang lain. Misal rumah saya itu sudah saya kontrakkan ke
tetangga mungkin. Nah, itu nanti kan miliknya milik saya, tapi kan tidak sempurna karena kemanfaatannya yang memanfaatkan adalah tetangga saya. Lalu yang selanjutnya berakhirnya kepemilikan. Jadi sebuah kepemilikan itu bisa berakhir jika atau bila mana yang pertama wafat, subjeknya wafat, kemudian harta yang dimiliki hancur atau binasa, kemudian habis masa kontrak. Dan yang selanjutnya adalah yang ketiga yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah teori akad. Kaitannya dengan akad ya, dengan akad. Jadi akad itu berasal dari kata ikatan ataupun sambungan ataupun janji, itu menurut bahasa. Sedangkan menurut istilah yang disebut dengan akad itu adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syariat, yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Itu ya kaitannya dengan akad. Akad nanti yang dititik tekankan di situ adalah pernyataan ijab dan qabul dan sesuatu atau akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya ijab qabul tersebut, begitu. Selanjutnya yang terakhir ya, rukun-rukun akad. Ada beberapa rukun yang terdapat di dalam sebuah akad. Yang pertama adanya akid atau orang yang berakad. Tentu saja minimal ada 2 orang yang saling berakad ya, 2 pihak. Pihak A dan juga pihak B. Kemudian ma'qud alaih, itu benda atau objek yang diakadkan. Misal pada akad sewa menyewa, orang yang mempunyai harta kemudian yang menyewa harta tersebut, atau orang yang menjual dan orang yang membeli gitu. Kemudian ada maudhu' aqad. Maudhu' al-aqad itu adalah tujuan atau maksud daripada akad itu. Tujuannya apa? Ada akad, mau ada jual beli atau pemindahan kekuasaan kayak gitu. Pemindahan kepemilikan dari seseorang ke orang lain, maka ada akad jual beli di situ. Nah, itu yang disebut dengan maudhu' al-aqad. Lalu yang terakhir ada sighat. Sighat ini pernyataan ijab dan qabul. Kalau ijab itu penawaran atau penawaran pemberian, kemudian kalau qabul itu penerimaan dari apa yang ditawarkan atau yang diberikan. Itu mungkin ini dulu ya kaitannya dengan fikih muamalah, seperti masih pengantar ya. Nanti kalian bisa memperdalam lagi mengenai fikih muamalah di mata kuliah fikih muamalah. Kalau dibahas di sini semua memang harus 3 SKS. Ya, itu saja. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dan kekurangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.